Iren Karisma Sukandar merupakan pecatur wanita asal Indonesia yang saat ini bermain pada turnamen Gibraltar Chess Festival yang berhadapan dengan pecatur Meksiko Brunel. Iren Karisma Sukandar sempat viral saat ia melawan pecatur yang sempat viral juga, yaitu Dewa Kipas pada channel YouTube Deddy Komposer. Berikut ini merupakan babak pertama pada turnamen Gibraltar Chess Festival, di mana mereka bermain dalam 45 langkah. Iren Karisma Sukandar memegang buah putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda raja dikembangkan. Di sini Brunel memainkan dengan kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke B5 mengancam kuda. Setelah pion A6, mereka bermain dalam tema pembukaan Ruy Lopez varian Morphy Defense. Putih melanjutkan dengan menarik gajah ke petak A4, dan di sini kuda raja dikembangkan. Iren melakukan rokade sayap raja, kemudian gajah ke E7, juga ingin rokade di sayap raja. Putih menjalankan benteng ke E1 melindungi pion, dan di sini terlebih dahulu melakukan pion B5 mengancam gajah. Gajah ditarik ke B3 dan putih D6 membuka jalan bagi gajah petak terang Brunel. Game berlanjut dengan pion C3 mengontrol petak yang akan diduduki oleh gajah sayap menteri. Di sini hitam rokade sayap raja. Terlebih dahulu pion H3 mengontrol petak G4 agar tidak diduduki oleh gajah. Di sini pion juga ke H6 mengontrol petak G5 agar tidak diduduki oleh kuda. Dilanjutkan dengan pion D4 menawarkan pertukaran pion dan menciptakan konflik di petak pusat. Tetapi di sini hitam mengabaikan menjalankan gajah ke D7, sebuah pengembangan perwira. Iren juga mengembangkan perwira dengan kuda B ke D2. Di sini kuda mengancam, di sini terlebih dahulu benteng ke E8 mengaktifkan benteng, dilanjutkan dengan kuda ke F1 bermaksud bermanuver ke petak G3. Gajah mundur ke F8 membuka jalan bagi benteng. Kuda bermanuver ke petak G3, lalu kuda A5 mengancam gajah. Gajah ditarik ke petak C2 dan pion G6 mengontrol petak yang akan diduduki oleh kuda yang ada di G3 ini. Game berlanjut dengan pion B3 bermaksud mengontrol petak C4, juga ingin bermaksud fianchetto gajah. Lalu pion C5 menawarkan pertukaran pion. Di sini menjalankan gajah B2 fianchetto gajah. Hitam juga melakukan hal yang sama dengan gajah fianchetto di petak G7. Lalu menteri D2 menghubungkan kedua benteng. Hitam melanjutkan dengan kuda ke petak C6 menambah perlindungan pion. Di sini benteng A ke D1 memberikan ancaman terhadap menteri secara tidak langsung. Maka dari itu menteri ke petak B6. Di sini menteri menjalankan dengan menteri. Terlebih dahulu pion memukul pion, barulah menteri ke E3. Secara tidak langsung, di sini benteng sangat aktif menguasai lajur D.
Game berlanjut dengan gajah ke petak E6, pion B4, tentu pion tidak dapat dipukul sebab menteri akan hilang. Maka dari itu, pion dilindungi menjalankan dengan gajah kembali ke F8. Gajah B3 mengaju gajah sekaligus melindungi pion yang dengan ancaman pion di A2 ini, tetapi hitam menolak pertukaran melainkan menjalankan menteri ke A7. Di sini gajah ke D5. Tentu gajah tidak dapat dipukul menggunakan kuda sebab akan terjadi forking kuda dan gajah. Maka dari itu hitam memukul menggunakan gajah, pion memukul gajah, mengancam kuda, kuda mengancam pion, pion dimajukan, kuda kembali, dan kuda ke E4 menawarkan pertukaran kuda. Hitam menolak menjalankan kuda ke D7. Di sini menutup akses pion agar tidak maju. Di sini pion dipukul menggunakan kuda, tetapi benteng A ke D8. Dilanjutkan kuda ke D2, pion F5. Kuda ke B3, kuda D ke B3. Setelah itu kuda ke B6. Setelah menteri mengancam kuda ke petak F3 ini, pion dimajukan mengancam menteri. Menteri ke G3 mengancam pion. Pion dilindungi menggunakan menteri ke petak F7. Di sini putih melanjutkan dengan gajah ke C1 mengancam pion yang ada di H6. Hitam menjalankan dengan pion G5 menutup akses gajah. Di sini pion mengancam benteng, tetapi kuda memukul pion. Di sini kuda mengancam benteng. Nah, di langkah ini hitam melakukan kesalahan dengan menjalankan pion F4. Mengapa langkah ini salah? Ya, sebab ini mengizinkan kuda memukul benteng, mengancam juga benteng. Tentu saja di sini pion tidak dapat memukul menteri sebab kuda juga memukul menteri. Katakanlah pion melakukan skak, maka raja memukul pion dan kuda dipukul menggunakan raja. Benteng memukul kuda skak. Lihat teman-teman, di sini Iren unggul kualitas dan juga unggul perwira. Sebab itu Brunel lebih memilih dengan benteng memukul kuda. Dilanjutkan dengan gajah memukul pion. Tentu pion tidak dapat memukul gajah, melainkan menteri memukul gajah. Menteri mereka adu dan pion dipukul menggunakan benteng. Meskipun Iren tertinggal satu perwira, namun ia memiliki dua benteng yang sangat kuat serta unggul dua pion. Di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke F6, menawarkan pertukaran benteng. Iren menerima, benteng memukul benteng, kuda memukul benteng. Di sini terlebih dahulu kuda yang ada di F6 ini memukul benteng yang ada di F4. Ya, E4. Dilanjutkan dengan benteng ke A1 mengancam pion, kuda memukul pion. Di sini tidak terburu-buru memainkan benteng memukul pion, melainkan pion A3 sekaligus melindungi pion yang ada di B3 ini. Hitam melanjutkan dengan raja ke F7 menghindari pining. Iren melanjutkan, benteng memukul pion mengancam kuda, tetapi kuda E5. Lalu berlanjut dengan kuda D4 mengancam pion apabila kuda ini melarikan diri. Game berlanjut dengan kuda C4, benteng C6 mengancam kuda yang ada di C4 dan juga di C3. Game berlanjut dengan gajah D6. Lalu pion A4. Ya teman-teman, setelah langkah ini, Brunel menyerah pada langkah ke-45. Sebab ia akan kehilangan salah satu perwiranya.
Katakanlah raja melindungi gajah, maka pion ini akan dipukul menggunakan pion. Ya teman-teman, kuda salah satunya harus diselamatkan. Katakanlah di sini kuda yang ada di C3 ini diselamatkan, maka kuda ini akan jatuh. Maka dari itu Brunel menyerah.